Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para customer atau pengguna aplikasi AKS Makom. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai perpindahan tahun ajaran baru atau pergantian tahun ajaran baru. Misalnya tahun 2024, 2025 telah selesai dan kita akan mengelola tahun selanjutnya yaitu tahun 2025, 2026. Bagaimana langkahnya? Jadi yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu prinsip pada database aplikasi AKS Makom ini adalah data yang terpisah antar tahun. Sehingga tahun 2024, 2025 itu terpisah dengan 2025, 2026. Meskipun nanti kita tetap bisa membuka database tahun-tahun yang telah lewat ya. Eh, jadi kalau kita mau mengelola tahun selanjutnya atau tahun yang baru, kita seolah-olah mengelola dari awal. Ya. Jadi kita nanti akan merekam merekam jenis pembayaran, merekam data siswa eh, dan yang lain. Ya, kita langsung saja praktek ya. Misalnya kita akan mengelola tahun 2025 2026 ya. Kita coba login ke admin ya. Jadi kita mau login modul admin, kita login. Nah, kita cek dulu apakah sudah ada database 2526 ya. Di sini belum ada. Jadi bawaan aplikasi itu biasanya hanya 2 atau 3 tahun ya tahunnya, sehingga kita perlu menambah database dulu. Jadi untuk database, pengguna bisa melakukan penambahan secara mandiri via aplikasi. Jadi ini aplikasi unlimited ya. Jadi untuk mengelola tahunnya kita bisa mengatur sendiri, yaitu dengan menambah database. Nah ini kita akan mengelola 2025, 2026. Tapi belum ada, kita langkah yang pertama adalah kita membuat database terlebih dahulu, yaitu melalui menu pengaturan, kemudian menu database. Nah, kita tambahkan dulu di sini, kita akan menambahkan tahun pelajaran 2025-2026. Kita klik tambah. Nah, ini kita tambah di sini, kita cukup mengisikan 2025 saja, karena untuk 2026-nya nanti akan otomatis terisi ya. Jadi jangan kita isi 2025 garis miring 2026, tapi kita isi 2025 saja, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, otomatis aplikasi akan logout karena nanti akan mengenerate tabel atau mengenerate database ketika kita login kembali. Ya. Kita login kembali, kita login kembali ya. Kita coba lihat apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada database-nya. Untuk mengelola tahun ajaran 2526 bisa melalui ini, melalui set tahun ya 2025. Ini masih kosong. Jadi masih kosong, tahunnya masih kosong. Yang ada itu user sudah ada. Jadi yang harus di-set ulang pada tahun ajaran baru itu ada dua hal. Yang pertama yaitu jenis-jenis pembayaran. Yang kedua adalah data siswa. Kalau pengaturan lainnya, ini pengaturan wali kelas juga ada tiap tahun ya. Kalau misalnya kita memanfaatkan fitur wali kelas. Kalau untuk kelas paralel ini sudah sekali saja dalam menggunakan aplikasi. Jadi ada 3 hal berarti ini. Ada 3 hal yang harus kita kelola kembali di tahun ajaran baru, yaitu yang pertama adalah jenis pembayaran, yang kedua adalah data siswa dan tanggungan. Kalau wali kelas opsional bisa dikelola, bisa tidak ya. Nah kita coba ini kita coba buat default dulu ya, biar ketika kita login langsung masuk ke 2526. Kita set dulu di sini, di set pengaturan, di set default, ya kita klik sini. Nah ini fungsinya apa? Ini fungsinya set di sini ketika kita login itu sudah otomatis masuknya ke tahun 25, 26 meskipun nanti kita tetap bisa masuk melalui pilihan set tahun ini. Kita coba set biar kita loginnya 25, 26. Nah sudah nanti ini terlihatnya ketika kita mau login ya.
Langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat jenis pembayaran lagi. Ini meskipun tahun lalu kita sudah membuat jenis-jenis pembayaran dan dengan kodenya, tapi untuk pergantian tahun yang baru itu kita tetap membuat perekaman nama-nama pembayaran lagi. Ini artinya apa? Artinya bahwa jenis pembayaran dan kode pembayaran antara tahun yang lalu dengan tahun yang baru ini, tahun sekarang ini itu bisa berbeda. Misalnya kode A tahun lalu ini untuk membayar kegiatan misalnya. Sekarang kode A untuk membayar SPP itu bisa. Ataupun misalnya kita mau sama, kita bisa copy juga data pembayaran tahun yang lalu. Nah, ini data pembayaran tahun yang lalu ya. Bisa kita copy, eh, copy jenis ke PP2526 ya. Nah, ini sudah tercopy ya. Kita lihat. Tapi kalau mau misalnya mau nambah di tengah tahun, kita bisa tambah secara manual di sini. Nah, setelah kita merekam jenis pembayaran, yang kedua adalah merekam siswa. Nah, ini prinsipnya juga sama dengan pengelolaan tahun sebelumnya, seolah-olah kita mulai dari awal ya, mulai dari nol. Nah, lalu bagaimana eh, ketika ada anak yang memiliki tanggungan di tahun yang lalu? Ya, ketika ada anak yang masih belum lunas di tahun yang lalu, itu di tahun yang baru ini bisa kita buatkan nama jenis pembayaran tadi ya, itu dengan misalnya tanggungan tahun lalu ini untuk mewadahi kekurangan-kekurangan yang masih menjadi tanggungan atau yang belum terbayar di tahun yang lalu. Atau nanti juga bisa digabungkan dengan jenis pembayaran yang serupa di tahun berjalan gitu ya. Saya contohkan dulu siswa maaf sebelumnya ke sini, bagaimana ya, mungkin bagaimana kita tahu tanggungan siswa tahun yang lalu, eee, payment-nya itu bisa kita kembali ke tahun yang lalu dulu ya, ke tahun 24, 25 dulu. Ini kita ada laporan rekapitulasi. Nah, dari sini kita bisa melihat, nah ini kekurangan ya, misalnya kekurangannya ini nanti kita bawa ini kita isikan di tahun 25, 26 ini sebagai tahun-tahun lalu. Seperti itu misalnya. Kita kembali ke 25, 26 lagi. Ini sudah masih kosong. Kalau kita upload pakai Excel bisa ya, sebagaimana di panduan utama aplikasi ini juga sudah disampaikan bagaimana menggunakan template Excel untuk kemudian diupload. Ini misalnya ditambah manual seperti ini ya, juga nggak apa-apa. Ini misalnya nah ini contoh manual ya. Misalnya SOP-nya 1.200.000 kurang kegiatannya 500. 1 tahun ini ya, tentunya 1 tahun. Kita simpan. Nah, ini baru saya contohkan satu. Nah, ini sudah kita rekam siswanya, tapi nanti untuk eh, siswa yang banyak kita pakainya upload Excel ya, bagaimana panduan panduan sebelumnya. Jadi ini pada tutorial kali ini saya hanya menyampaikan bagaimana untuk pengelolaan aplikasi AKS ketika ganti tahun atau tahun yang baru gitu. Nah, demikian mungkin tutorial kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.